Jadi buat penonton setianya Tiger Insights pasti dengar nama MTEK sama SMA ini udah cukup tanda kutip bosen ya, karena ini beberapa saham yang paling sering banget kita bahas karena kita melihat potensi momentumnya itu masih berlanjut ya dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, buat yang mungkin baru nonton hari ini atau mungkin baru lihatnya kemarin, kita kan sempat bahas ya mengenai TVRI ya yang menang hak siar Piala Dunia. Kemarin itu kita sampaikan bahwa seharusnya ini bukan menjadi sentimen negatif nih buat grup MTEK ini karena 4 tahun yang lalu kan mereka yang menang ya. Jadi kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena memang ekspektasinya dari beberapa bulan sebelumnya. Jadi kalau buat my friends tanya, emang kapan terakhir kita mulai intens bahas grup ini? Itu startnya dari pertengahan Juli my friends. Jadi waktu masih MTEK di kisaran 500-an, SMA-nya masih di bawah 200, itu kita uh, kasih beberapa potensi cerita ke depannya. Ada yang mengenai potensi perbaikan dari videonya, terus juga mengenai masalah Superbank. Nah, mengenai si video ini, kita sering banget bilang bahwa kalau tahun depan ketika Piala Dunia ini berlangsung dan grup mereka yang diuntungkan dapat hak siarnya, itu harusnya akan memberikan sentimen positif. Makanya kemarin itu kita bilang kalau toh pun mereka nggak dapat hak siarnya, melihat dengan kondisi dari pemenang saat ini, seharusnya grup mereka bukan mendapatkan sentimen negatif, tapi masih punya potensi lah ikut ambil bagian dalam hak siarnya ke depannya gitu ya. Jadi tapi baik lagi lebih baik kita menunggu terlebih dahulu. Nah, di luar ekspektasi justru malah harga saham mengalami kenaikan secara signifikan ya. Jadi berarti artinya masih on track lah semua apa yang kita sampaikan. Tapi ada beberapa hal yang mau kita kasih lihat perspektifnya supaya my friends sudah mulai paham nih resikonya kalau belum punya barangnya mau masuk ke sekarang tuh seperti apa resikonya. Jadi yang pertama saya akan kasih lihat dulu gambaran dari chart yang saat ini. Saya bukan membahas teknikalnya, tapi my friend bisa lihat bahwa dari mulai kita intens bahas di pertengahan Juli, hanya Bukalapak yang memang naiknya nggak sekencang dua saham yang lain ya di dalam grup MTEK ini ya. Jadi MTEK-nya naiknya udah lebih dari 2 kali ya kalau misalnya lihat dari harga di pertengahan Juli. Kalau dari sisi si SMA sendiri pun juga 1,5 kali lebih ya kalau saya hitung ya tadi. Nah justru Bukalapak ini agak lagging. Nah buat my friends yang tanya, kira-kira apa aja nih yang harus diperhatikan? Saya akan bahas dulu dari MTEK. Nah, ini kalau my friends lihat, waktu kita bahas beberapa bulan yang lalu, nggak ada tuh kalau misalnya kita googling mengenai IPO Superbank itu muncul banyak gitu ya di halaman kalau misalnya kita googling gitu my friends. Itu kita bilang pada saat itu bahwa ya ini mungkin belum banyak dibahas sama orang. Dan ketika juga ada statement dari manajemen, harga sahamnya pun juga mengalami penurunan tapi justru terus mengalami kenaikannya. Jadi yang my friends harus perhatikan katalis berikutnya ini apa? Untuk MTEK ini sendiri karena terkorelasi sama si Superbank, kalau seandainya nantinya saya nggak tahu ya beberapa hari ke depan atau mungkin hari ini saya nggak tahu muncul statement dari manajemen tidak ada pernyataan IPO di tahun ini, itu biasanya akan kasih sentimen sedikit negatif tuh dalam short term. Tapi kalau seandainya dibilang ya ini kita akan lanjut nih ada IPO mungkin di tahun depan, itu yang akan memberikan tambahan sentimen positif. Tapi baik lagi, kalau niatnya untuk trading, ya berarti risk rewardnya sekarang sudah mulai harus diperhatikan nih my friends. Karena dalam jangka pendek naiknya udah kencang banget ya. Jadi perhatikan lagi nih my friends, niat itu mau ngapain? Mau trading kah? Kalau seandainya mau di hold, harus siap juga kalau ternyata ada perubahan statement atau mungkin ekspektasi mengenai timetable untuk IPO-nya, itu pasti akan kena imbas ke pergerakan harga sahamnya. Jadi buat yang mau hold juga harus siap-siap kalau ternyata nanti terjadi koreksi sehat di emitennya. Kalau ditanya apakah masih punya potensi berlanjut, kalau dilihat dalam jangka panjangnya seharusnya iya, tapi tidak menutup kemungkinan risiko koreksinya pun juga terbuka lebar ya, karena naiknya udah kencang. Terus yang kedua, kalau dari SMA apa yang harus diperhatikan, my friends? Terutama karena kita mau rilis laporan keuangan nih di bulan-bulan ini, nggak cuma MTEK ya, SMA, tapi kita nanti mau lihat bahwa dari sisi pendapatan digitalnya, karena si video itu masuk di pendapatan digital, kita mau lihat nih apakah ada perbaikan atau tidak dari sisi bottom line-nya. Karena kalau kita mau tahu jumlah subscriber-nya, itu biasanya kita akan baru tahu ketika mereka rilis laporan kuartalan letter to shareholders-nya ya. Jadi kayak surat buat investornya gitu. Itu my friend bisa lihat nanti di websitenya si SMA itu sendiri. Tapi biasanya itu agak lagging dari rilis laporan keuangan. Nah, yang mau kita lihat nanti ketika rilis laporan keuangan, apakah videonya itu top line-nya bertumbuh ya dari pendapatan digitalnya si SMA, dan dari sisi bottom line-nya atau dari sisi bagian laba ruginya itu membaik nggak ruginya. Syukur-syukur kalau dia bisa malah laba ya di kuartal ketiga, itu akan lebih bagus lagi. Kenapa?
karena itu salah satu matriks yang digunakan sama manajemennya SMA untuk mengindikasikan kapan mereka bisa melepas sahamnya ke publik. Jadi harus untung dulu, terus subscriber-nya juga harus angkanya tuh mendekati 8 juta. Statement-nya pada saat itu tuh seperti itu ya my friends ya. Jadi kita akan monitoring secara dekat ya, secara intens lah ya untuk beberapa saham. Nah, untuk si Bukalapak ini sendiri, karena dia ketinggalan rally-nya seperti yang kita bilang beberapa bulan yang lalu, sentimennya Bukalapak itu akan datang nanti ketika ada kepastian penggunaan dana yang mereka miliki. Karena terakhir kita update beberapa kali, kita menyebutkan bahwa perubahan jumlah aset lancarnya mereka yang tadinya penempatan di SBN berubah menjadi kas dan setara kas yang penempatannya di deposito ya, itu mengindikasikan penggunaan dananya itu akan sebentar lagi akan digunakan gitu lah. Ekspektasi kan seperti itu. Entah nanti mau corporate action kah, entah nanti ada statement mau invest di perusahaan yang lain karena mereka sudah mengatakan mereka adalah perusahaan holding ya, itu akan menjadi salah satu unlocking value-nya si Bukalapak itu sendiri. Nah, itu yang mungkin bisa memicu rally lanjutan di Bukalapak. Selama itu belum ada ya mungkin dia akan terus menunggulah ya benar-benar sentimen yang bisa memberikan dampak yang sangat-sangat positif atau ceritanya baru lah untuk si Bukalapak. Jadi 3 saham ini terutama yang 2 tadi ya SMA sama MTEK memang potensinya masih ada, tapi my friends harus ingat ya, yang trading ya berarti ingat ya risk reward-nya mungkin risk-nya udah mulai agak besar, jadi diperhatikan kalau emang buat short term, tapi kalau buat yang lebih panjang investnya mau hold ya silahkan, tapi ingat ya koreksi itu terbuka lebar karena pasti akan ada potensi sahamnya itu nge-swing ya dari titik tertingginya untuk koreksi sementara. Jadi itu yang harus my friends perhatikan terkait dengan 3 saham ini. Terlepas nanti mau IP-nya jadi atau tidak, itu my friends sudah tahu ya resikonya seperti apa.